Halo, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Shalom Rahayu. Perkenalkan, nama saya Koma Agus Widyarta, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Denpasar, Provinsi Bali. Salam guru penggerak. Di video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dengan tujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh pendidikan Indonesia. Beliau lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Beliau merupakan pendiri perguruan taman siswa sekaligus sebagai pelopor Merdeka Belajar bagi kita semua. Peta konsep pembahasan pada video kali ini meliputi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, alasan kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual, dan tantangan atau solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Untuk yang pertama, kita akan bahas dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki pemikiran tentang kodrat anak, yaitu merdeka, di mana anak merupakan manusia yang merdeka baik secara lahir maupun batin. Mereka berhak untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan. Nah, dengan merdeka, maka murid bisa hidup atas kekuatannya sendiri. Kodrat anak berikutnya adalah bermain, di mana anak bermain dapat mengolah cipta, rasa, karsa atau karya dan pekerti atau tenaga mereka. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara berikutnya adalah trilogi pendidikan. Nah, dengan menjalankan trilogi pendidikan ini, seorang guru bisa menjadi teladan sekaligus motivator bagi anak-anak didiknya, yang kemudian dijadikan guru favorit oleh para siswa. Apabila seorang guru menjadi guru yang disenangi para siswa, maka transformasi nilai serta ilmu akan berjalan dengan lancar dan dapat memberikan pengaruh positif bagi perkembangan peserta didik. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah tuntunan. Nah, pendidikan itu hanya suatu tuntunan, artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Contoh, menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur, tetapi tidak bisa mengganti kodrat padi, misalnya menjadikan padi itu tumbuh sebagai jagung. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara berikutnya adalah berpihak pada anak. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Nah, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Nah, tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Alasan kontekstual tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Alasan kontekstual tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan perkembangan pembelajaran pada zaman sekarang dan bisa menciptakan kemerdekaan dalam pembelajaran. Nah, maksud dari pendidikan itu adalah menuntun. Nah, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Berdasarkan pemikiran KHD, yaitu menuntun selamat dan bahagia,
itu sudah relevan dengan pendidikan kita di zaman sekarang, yaitu diharapkan bisa berkolaborasi, kritis, reflektif, komunikasi kreatif, inovatif. Pembahasan berikutnya yaitu hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Kodrat anak adalah bermain. Bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain menjadi salah satu alternatif agar pembelajaran bisa diterima dengan cara yang menyenangkan. Berikan pengalaman yang positif bagi murid, misalnya mengajak anak bermain kuis dengan memanfaatkan aplikasi Quizizz. Kemudian bermain permainan tradisional dengan alat yang tersedia di sekolah seperti permainan rangkuk alu, dan mengajak anak-anak untuk membuat karya berdasarkan bahan dari barang bekas yang tersedia di sekitar mereka. Berikutnya, trilogi pendidikan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, guru harus bisa sekaligus menjadi seorang teladan, motivator, dan pendorong nilai-nilai positif bagi, dari, dan untuk murid. Selanjutnya, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pembelajaran harus disampaikan dengan memperhatikan karakteristik siswa dan mendorong siswa untuk terus dapat terbuka dan beradaptasi dengan perkembangan zaman agar mereka siap sebagai manusia dan bagian dari masyarakat. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan konteks kelas dan sekolah yaitu penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang belum maksimal dan tenaga SDM guru profesional yang kurang memadai sehingga penerapan student center masih belum maksimal. Solusi yang dapat kita terapkan untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu refleksi dan evaluasi secara bertahap dan konsisten tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan mengikuti kegiatan pengembangan diri seperti program guru penggerak, latihan mandiri di PMM, dan latihan-latihan lain yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. Baik, demikian pemaparan tentang demonstrasi kontekstual yang bisa saya sampaikan. Untuk mengakhiri kegiatan atau video ini, saya akan tutup dengan sebuah pantun. Burung irian, burung cendrawasih, burungnya langka, wajib dilestarikan. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Om Santi Santi Santi.